Di sebuah gubuk berdinding bambu yang mulai rapuh di pinggiran desa, Amin duduk termenung menatap tungku yang dingin. Di sampingnya, Siti, istrinya, sedang melipat satu-satunya mukena yang ia miliki. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang menemani rasa lapar yang sudah 2 hari mereka tahan. Kang, puji Siti lirih, beras sudah habis. Tuan tanah tadi datang lagi menagih sewa tanah yang nunggak 3 bulan. Amin mengusap wajahnya yang kasar. Ia hanyalah buruh serabutan yang tenaganya kian dihargai murah. Sabar, Siti, aku akan cari jalan. Malam itu, Amin pergi ke warung kopi di ujung jalan, berharap ada info kerjaan. Di sana, ia mendengar bisik-bisik dari sekelompok orang tentang sosok misterius yang dijuluki Mbah Jagat. Konon, Mbah Jagat adalah seorang paranormal yang tinggal di lereng Gunung Kelabu dan memiliki kemampuan memanggil uang ajaib bagi mereka yang sudah benar-benar terjepit. Perjalanan menuju harapan palsu. Keesokan harinya, dengan modal nekat dan sisa uang beberapa ribu rupiah untuk ongkos angkutan, Amin dan Siti berangkat. Mereka menempuh perjalanan berjam-jam, mendaki jalan setapak yang licin hingga sampai di sebuah gubuk kayu yang tertutup kabut tebal. Bau kemenyan menyengat indera penciuman mereka. Di dalam gubuk, seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan ikat kepala merah duduk bersila. Matanya tajam, seolah bisa membaca setiap inci penderitaan di wajah Amin. Kalian datang karena lapar, dan kalian pulang ingin membawa kenyang yang tak habis-habis, bukan? Suara Mbah Jagat berat dan bergema. Siti gemetar, sementara Amin memberanikan diri bersujud. Tolong kami, Mbah, kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Mbah Jagat mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang diikat rantai kuningan. Ini adalah kotak penarik rezeki. Di dalamnya ada selembar uang yang tidak akan pernah habis meski kau belanjakan ribuan kali. Namun, ingat, Mbah Jagat menggantung kalimatnya, membuat suasana makin mencekam. Uang ini punya, Tuan. Ia akan memberimu kemewahan. Tapi ia akan meminta bayaran berupa sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu jika kau melanggar satu syarat. Syarat sang paranormal. Amin tidak lagi peduli pada peringatan itu. Pikirannya sudah dipenuhi bayangan meja makan yang penuh makanan dan rumah yang kokoh. Apa syaratnya? Mbah, tanya Amin cepat. Setiap kali kau menggunakan uang ini, kau tidak boleh memberikan sedekah atau bantuan kepada siapapun, termasuk keluarga jauhmu. Uang ini hanya untuk perutmu dan istrimu. Jika sepeser pun jatuh ke tangan orang lain karena belas kasihanmu, maka, Tuan, di dalam kotak ini akan mengambil apa yang kau cintai. Amin dan Siti saling pandang. Di tengah keputusasaan, ego manusia seringkali menang. Amin mengangguk mantap. Mbah Jagat menyerahkan kotak itu. Saat Amin membukanya, sebuah cahaya merah redup terpancar dari selembar uang kertas pecahan tertinggi yang tampak sangat baru. Awal dari perubahan. Pulang dari sana, kehidupan mereka berubah drastis. Setiap kali Amin membayar di pasar, uang itu selalu kembali ke dompetnya secara ajaib beberapa menit kemudian. Dalam sebulan, Amin bisa membangun rumah tembok yang megah. Siti mengenakan perhiasan emas yang berkilau. Namun, desa mereka sedang dilanda kekeringan. Tetangga-tetangga yang dulu pernah meminjamkan mereka beras kini datang mengetuk pintu rumah megah Amin, meminta bantuan meski hanya segelas air atau sepiring nasi. Siti mulai merasa gelisah. Kang, itu Mak Ipah. Dia yang dulu bantu kita saat aku sakit. Masa kita diamkan saja dia kelaparan di depan pagar? Amin teringat ancaman Mbah Jagat. Jangan, Siti, ingat perjanjiannya. Sekali kita bantu mereka, kita akan kehilangan segalanya. Biarkan saja mereka. Keajaiban itu mulai mengubah hati Amin menjadi sekeras batu. Namun, ia tidak menyadari bahwa kotak kayu di sudut kamar mereka mulai bergetar setiap malam. Dan suara tawa lirih tanpa wujud mulai terdengar dari kegelapan. Tawa lirih yang terdengar dari sudut kamar itu kian hari kian jelas. Namun, Amin memilih menulikan telinga. Baginya, rumah mewah dan perut kenyang adalah segalanya. Ia bahkan memasang pagar besi setinggi 2 meter agar para tetangga tidak lagi bisa mengetuk pintu rumahnya. Suatu malam, badai besar melanda desa. Di tengah deru angin, terdengar suara tangisan bayi dari arah gerbang. Itu adalah anak Siti Aminah, tetangga sebelah yang suaminya baru saja meninggal. Bayi itu sakit sakral.
dan ibunya memohon sedikit uang untuk membeli obat. "Kang, aku tak tahan lagi," bisik Siti dengan air mata berlinang. "Itu nyawa manusia, apa gunanya uang ini kalau hati kita mati?" "Diam, Siti, kau mau kita kembali jadi gembel?" bentak Amin. Ia menggenggam kotak kayu itu erat-erat. Ia merasa kotak itu terasa hangat, hampir seperti jantung yang berdenyut. Pelanggaran yang tak disengaja. Keesokan paginya, Amin pergi ke kota untuk membeli mobil baru. Di tengah jalan, ia melihat seorang kakek tua renta yang pingsan karena kelaparan di pinggir jalan yang sepi. Amin awalnya ingin memacu kendaraannya, namun ban mobilnya tiba-tiba pecah tepat di depan kakek itu. Saat Amin turun, ia melihat dompetnya terjatuh. Tanpa ia sadari, selembar uang dari kotak ajaib itu tertiup angin dan mendarat tepat di tangan sang kakek yang terbangun lemas. Si kakek melihat uang itu, lalu menatap Amin dengan tatapan yang aneh, bukan tatapan syukur, melainkan tatapan ngeri. "Nak, uang ini berdarah," bisik si kakek dengan suara serak. Amin terperanjat. Ia merampas uang itu, tapi terlambat. Syarat telah dilanggar. Uang itu telah berpindah tangan karena sebuah kejadian yang tidak disengaja. Bayaran yang menagih janji. Amin bergegas pulang dengan perasaan tidak enak. Sesampainya di rumah, ia mendapati pintu depan terbuka lebar. Rumah yang biasanya wangi parfum mahal kini berbau busuk, persis seperti bau kemenyan di gubuk Mbah Jagat. "Siti, Siti," teriak Amin. Tidak ada jawaban. Ia berlari ke kamar utama. Di sana, ia melihat istrinya duduk di depan cermin. Namun sosok yang terpantul di cermin bukanlah Siti yang ia kenal. Wajah Siti di cermin tampak sangat tua, keriput, dan matanya hitam pekat tanpa putih sedikit pun. Siti menoleh perlahan. Suaranya bukan lagi suara lembut sang istri, melainkan suara berat Mbah Jagat. "Kau memberikan uang itu pada orang lain, Amin. Sekarang, Tuan, di dalam kotak ini datang untuk mengambil apa yang paling kau cintai sebagai gantinya." Tiba-tiba, kotak kayu di atas meja terbuka dengan sendirinya. Bukan uang yang keluar dari sana, melainkan ribuan ulat hitam yang merayap cepat menutupi seluruh lantai rumah. Di saat yang sama, emas yang melingkar di leher Siti berubah menjadi ular yang mulai melilit lehernya. Rahasia sang paranormal. Amin jatuh terduduk. Di tengah kepanikannya, ia melihat sebuah foto tua terjatuh dari balik kotak kayu tersebut. Foto itu menunjukkan Mbah Jagat saat masih muda, berdiri di depan gubuk yang sama dengan seorang wanita. Amin menyadari sesuatu yang mengerikan. Wanita di foto itu memiliki tahi lalat yang sama dengan Siti. "Mbah, apa yang kau lakukan pada istriku?" raung Amin. "Aku tidak melakukan apa-apa." Suara itu bergema dari langit-langit rumah. "Setiap 10 tahun, aku butuh wadah baru untuk tuanku agar aku tetap hidup abadi. Dan kau sendiri yang mengantarkannya padaku dengan rasa serakmu." Tiba-tiba, pandangan Amin menggelap. Rumah megahnya perlahan-lahan mulai memudar, berubah kembali menjadi dinding bambu yang rapuh. Namun, ada yang berbeda. Siti tidak ada di sana. Di sudut ruangan, kotak kayu itu kembali terkunci rapat. Namun kali ini ada suara wanita yang menangis dari dalamnya. Suara Siti yang meminta tolong. Amin menyadari bahwa kekayaan itu hanyalah ilusi untuk menjebaknya dalam kontrak terkutuk. Ia harus kembali ke Gunung Kelabu. Namun kali ini bukan untuk meminta uang, melainkan untuk merebut kembali jiwa istrinya sebelum matahari terbit. Atau Siti akan terjebak di dalam kotak itu selamanya sebagai sumber kekuatan sang paranormal. Amin tidak membuang waktu. Dengan napas tersengal dan kaki telanjang, ia berlari menembus kegelapan hutan menuju Gunung Kelabu. Hujan turun menderu, mengubah jalan setapak menjadi kubangan lumpur. Namun rasa bersalah di dadanya jauh lebih menyesakkan daripada paru-parunya yang mulai terasa terbakar. Ia hanya punya waktu hingga fajar. Jika matahari menyentuh pucuk gubuk Mbah Jagat, jiwa Siti akan dilebur menjadi tumbal abadi. Menghadapi sang penyesat, sesampainya di depan gubuk, Amin tidak lagi bersujud. Ia mendobrak pintu kayu itu dengan sisa tenaganya. Di dalam, Mbah Jagat sedang duduk bersila di tengah lingkaran lilin hitam yang menyala meski angin bertiup kencang. Di depannya, kotak kayu itu bergetar hebat, mengeluarkan suara tangisan Siti yang kian melemah. "Kembalikan Siti," teriak Amin. Suaranya parau. Mbah Jagat membuka mata.
Tidak ada lagi keramahan palsu. Yang ada hanya seringai mengerikan. Kau datang dengan tangan kosong. Amin. Untuk mengambil sesuatu dariku, kau harus memberikan sesuatu yang setimpal. Itulah hukum alam gaib. Ambil nyawaku. Jangan dia. Amin melempar dirinya ke depan kaki Mbah Jagat. Mbah Jagat tertawa terbahak-bahak. Nyawamu tidak ada harganya. Kau sudah menjualnya sejak kau menerima keping uang pertama dariku. Aku menginginkan sesuatu yang murni. Tiba-tiba, Mbah Jagat mengeluarkan sebilah keris kecil berkarat. Jika kau ingin istrimu kembali, kau harus menusukkan keris ini ke telapak tanganmu sendiri dan meneteskan darahmu ke atas kotak ini. Namun ingat, setiap tetes darah yang keluar akan menghapus satu kenangan tentang Siti dari ingatanmu. Saat kotak itu terbuka, kau mungkin mendapatkan istrimu kembali, tapi kau tidak akan lagi tahu siapa dia. Harga sebuah kenangan. Amin tertegun. Dilema itu menghantamnya lebih keras dari kemiskinan manapun. Apa gunanya memiliki Siti jika ia tidak lagi mengenalnya? Jika semua memori tentang perjuangan mereka di gubuk bambu, tentang rasa lapar yang mereka lalui bersama, hilang begitu saja. Namun, tangisan Siti dari dalam kotak itu memuncak menjadi jeritan kesakitan. Maafkan aku, Siti, bisik Amin. Tanpa ragu, Amin menggenggam keris itu dan menghujamkannya ke telapak tangannya. Darah segar mengalir, merah dan kental. Tetes demi tetes jatuh mengenai permukaan kotak kayu tersebut. Tetes pertama, Amin lupa saat mereka pertama kali bertemu di pasar desa. Tetes kedua, Amin lupa wangi masakan Siti yang sederhana namun menenangkan. Tetes ketiga, wajah Siti dalam ingatan Amin mulai mengabur, menjadi sosok asing yang tak bernama. Saat darah itu menutupi seluruh ukiran di tutup kotak, sebuah ledakan energi hitam terpental ke seluruh ruangan. Lilin-lilin padam seketika, fajar yang dingin, cahaya matahari pagi mulai mengintip dari celah dinding gubuk. Mbah Jagat sudah menghilang, hanya menyisakan bau belerang yang memuakkan. Di lantai gubuk yang dingin, seorang wanita tergeletak lemah, perlahan membuka matanya. Siti melihat Amin yang terduduk lemas dengan tangan bersimbah darah. Ia berlari memeluk suaminya. Kang, kau menyelamatkanku. Terima kasih, Kang Amin. Siti menangis sesenggukan di dada Amin. Amin terdiam. Ia menatap wanita yang memeluknya dengan tatapan kosong. Ia merasakan kehangatan yang akrab. Sebuah getaran di hatinya yang mengatakan bahwa wanita ini sangat penting bagi hidupnya. Namun, di dalam kepalanya, tidak ada satupun nama atau kenangan yang tersisa. Siapa? Siapa kau? Tanya Amin lirih. Dan kenapa hatiku terasa sangat sakit melihatmu menangis? Siti tersentak. Ia melihat kotak kayu di sudut ruangan yang kini telah hancur menjadi abu. Di antara abu itu, tidak ada lagi uang ajaib. Hanya ada sisa-sisa kain mukena Siti yang lama. Satu-satunya harta yang mereka miliki sebelum keserakahan menghancurkan segalanya. Akhir yang baru, mereka pulang ke desa bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai dua orang asing yang harus saling mengenal kembali. Rumah mewah mereka telah lenyap, kembali menjadi gubuk bambu yang reyot. Tetangga-tetangga melihat mereka dengan iba, namun tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi di Gunung Kelabu. Setiap hari, Siti dengan sabar menceritakan kembali kisah hidup mereka kepada Amin. Tentang bagaimana mereka bertahan hidup, tentang cinta mereka yang tulus sebelum tergoda harta. Meski ingatan Amin tidak pernah benar-benar kembali, ia belajar untuk mencintai Siti lagi dari awal. Uang ajaib itu memang membawa mereka pada kekayaan, tapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa kekayaan sejati adalah ingatan tentang cinta yang pernah mereka bangun dalam kekurangan. Di sudut gubuk mereka, Amin menanam sebuah pohon bunga kecil di atas bekas tempat kotak kayu itu dulu diletakkan. Ia tidak lagi mencari jalan pintas. Baginya, setiap butir keringat yang ia teteskan saat bekerja sebagai buruh kini terasa lebih berharga daripada berlembar-lembar uang yang muncul dari kegelapan. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini.